Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai kelanjutan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai konsep human essence atau manusia dalam Islam. Kalau minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai konsep ketuhanan dalam Islam, ya, hari ini kita lanjutkan mengenai konsep manusia dalam Islam. Jadi setelah kita mengkaji mengenai Tuhan Allah, ya, bagaimana dalam pandangan Islam, maka bagaimana selanjutnya mengenai manusia itu sendiri. Itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Konsep mengenai manusia ini merupakan konsep yang sangat kompleks, karena bagaimana definisi manusia itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap sudut pandang keilmuan yang berbeda itu akan memberikan definisi konsep mengenai manusia yang berbeda pula, ya. Contoh misalkan, ya, jadi pertanyaannya adalah apa manusia itu, gitu ya. Maka kalau seorang ahli IPA atau ahli fisika maka mengatakan manusia adalah sebuah benda yang bergerak, sebuah benda hidup yang bergerak, ya, dan patuh pada hukum alam. Jadi kalau jatuh, ya, dia jatuh sebagaimana jatuhnya benda-benda yang ada di muka bumi. Kalau dia bergerak maka dia mengalami hukum pergerakan benda dan sebagainya. Kemudian kalau ahli biologi mengatakan bahwa manusia adalah kumpulan dari sel-sel, ya, yang memiliki mekanisme suatu reaksi-reaksi biologi dan sebagainya. Itu ahli biologi. Kalau ahli filsafat mendefinisikan manusia sebagai hakikatnya dibandingkan dengan Tuhan, manusia itu adalah makhluk Tuhan. Bagaimana kedudukan manusia di samping Tuhan, itu adalah pembahasan dari sisi filsafat. Sedangkan dari sisi sosial, ya, manusia dipandang sebagai kumpulan individu-individu yang berinteraksi dan saling bekerja sama dengan individu yang lain. Maka disebut sebagai kumpulan makhluk sosial. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Jadi konsep mengenai manusia itu kompleks, bergantung pada kajian keilmuan yang mendasarinya. Baik, sekarang kita masuk pada slide berikutnya, ya. Dari sisi sejarah, ya, kita lihat ternyata konsep mengenai manusia itu sudah dimunculkan oleh para ahli filsafat Yunani, ya. Jadi ahli-ahli filsafat Yunani sudah mengemukakan konsep mengenai apa itu manusia, siapa itu manusia. Yang pertama, Hippocrates, itu 4 abad sebelum Masehi, itu mengatakan, ahli filsafat Hippocrates ini mengatakan human body as physical substance. Jadi tubuh manusia itu sesungguhnya adalah zat fisik. Jadi karena zat fisik, sama seperti tadi saya sampaikan, ya, maka tubuh manusia ya patuh pada hukum alam. Jadi kalau tubuh manusia ini atau manusia ini jatuh, ya, maka dia memiliki jatuh sebagaimana benda yang jatuh ke tanah. Nah, gitu. Itu adalah physical substance atau zat fisik. Kemudian murid Hippocrates itu Plato, ya, 428 sampai 348 sebelum Masehi, itu mengatakan human being consists of body and soul. The soul higher degree than the body. Bahwa human being, ya, manusia itu terdiri dari body and soul, ya, berarti jiwa dan raga. Ya, yang fisik itu adalah body dan yang non fisik itu adalah soul atau jiwa. Nah, Plato mengatakan lagi bahwa the soul higher degree than the body,
bahwa jiwa itu lebih tinggi, lebih mulia dibanding tubuhnya, jasadnya. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa the human soul is be able to develop autonomous, ya, bahwa jiwa manusia itu ternyata juga berkembang secara otonom, jadi tidak hanya badan. Jadi badan atau jasad manusia memang berkembang, kita lihat sejak manusia lahir, bayi, kemudian bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak, ya, terus remaja, bagaimana pertumbuhan badannya menjadi besar, kemudian pertumbuhan fisik itu semakin sempurna, dewasa dan sebagainya. Itu pertumbuhan fisik. Tapi menurut Aristoteles ternyata tidak hanya fisik saja yang berkembang, tapi juga jiwa. Jadi jiwa itu berkembang, ya, soul dari manusia itu berkembang. Nah, dari tiga ahli Yunani, filsafat Yunani ini, kita bisa menyatakan bahwa ternyata kajian mengenai kemanusiaan atau manusia itu distort atau berbeda-beda, mengalami distorsi atau penyimpangan-penyimpangan atau istilahnya keragaman definisi konseptual. Kenapa? Karena perspektifnya berbeda, itu bergantung pada kajian, metodologi, dan background dari para ahli itu. Jadi kalau ahli ini memiliki bidang ilmu yang lain, maka dia memiliki kajian konsep yang berbeda. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai some understanding of human, beberapa pengertian mengenai human, manusia, ya. Ada filsafat namanya materialisme, naturalisme, dan monisme. Filsafat materialisme itu mengatakan bahwa human body as a material, ya, jadi tubuh manusia itu hakikatnya adalah material juga. Nah, itu filsafat materialisme. Kemudian filsafat naturalism itu mengatakan bahwa the human obedient to the power of nature, ya, bahwa manusia itu patuh pada hukum alam, ya. Jadi antara materialisme dan naturalisme ini ada tumpang suhnya, ya. Kalau materialisme atau materialisme itu berpandangan bahwa manusia itu adalah suatu materi. Kalau naturalisme itu berpandangan bahwa manusia patuh pada hukum alam. Jadi bagaimana hukum alam bekerja pada suatu benda, maka demikian pula hukum alam bekerja pada manusia. Yang ketiga, monisme, itu dikenal di dalam filsafat sebagai Jabariyah, itu mengatakan bahwa awareness and creative ability of human being by God, bahwa kemampuan kreatif dari manusia itu diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia itu kemampuan berkreasi. Ini yang membedakannya dengan materi atau jasad hidup yang lain. Nah, nanti kita bisa lihat, ya, di dalam beberapa ayat di Al-Quran itu Allah menciptakan bagaimana penciptaan manusia. Ya, kalau kita lihat di dalam surat At-Tin juga ada di ayat keempat itu mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Nah, ini Allah mengatakan begitu di dalam surat At-Tin ayat 4. Baik, kita lanjutkan lagi dalam slide berikutnya. Kalau kita kaji sekarang di dalam penciptaan manusia pertama, jadi kita ini adalah anak turun dari manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, ya, itu diciptakan Allah secara alami karena Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya, tanah. Ya, jadi dikenal sebagai turab, ya, atau tanah liat atau tin, gitu. Nah, ini Allah menciptakan manusia pertama ini dari tanah, Nabi Adam ini. Ya, di dalam beberapa ayat, ya, misalkan di Al-Baqarah itu
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya Allah itu akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Jadi mereka di sini ini adalah para malaikat. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, dan malaikat bertanya, kenapa engkau menjadikan manusia yang nanti akan menjadi khalifah di bumi, padahal manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah menjawab bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Nah ini ya, jadi bagaimana penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifah, yaitu Nabi Adam. Di dalam penciptaan manusia, ya, setelah Nabi Adam itu adalah melalui proses perkawinan, melalui proses kompleks, ya. Anak turun Adam kita ini, manusia ini, melalui proses yang kompleks, ya. Pertama adalah jika diorganisir ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulalah, ya. Kemudian sulalah ini masuk ke dalam rahim dan mengalami proses kreatif, maka terbentuklah ini manusia, ya. Jadi kita ini terbuat dari sulalah. Kita lihat sekarang, ya, itu proses penciptaan manusia, ya. Tahapannya itu adalah dari tanah, itu kemudian nutfah, alaqah, mudghah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi nanti bisa dilihat beberapa ayat, ya, terkait dengan tahapan penciptaan manusia ini. Nutfah itu adalah sigot, hasil pembuahan. Alaqah atau kita kenal sebagai segumpal darah, yaitu sesuatu yang melekat, ya, setelah sigot berumur 23 hari kemudian menempel pada dinding rahim. Kemudian mudghah, yaitu embrio yang terbentuk setelah 6 minggu pembuahan. Berarti 1,5 bulan itu sudah dalam bentuk embrio. Ini penciptaan manusia di dalam rahim, ya, luar biasa. Ya, kita lihat juga tahapan berikutnya itu adalah setelah embrio tadi adalah fetus, ya, yaitu Allah membungkus, ya, tulang tadi dengan daging, ya, sampai nanti berumur 3 bulan dari pembuahan atau 90 hari. Kemudian setelah fetus itu janin, ya, yang menjadi makhluk manusia yang bernyawa, karena pada janin ini telah ditiupkan oleh roh, yaitu setelah janin berumur 4 bulan atau 120 hari. Itulah makanya kalau kita lihat bagaimana bayi di dalam rahim ibu itu bisa bergerak-gerak, ya, itu karena sesungguhnya Allah sudah meniupkan roh. Jadi setelah bayi atau janin itu, bukan bayi, ya, kalau bayi ini sudah lahir, ya, setelah janin ini berumur 4 bulan 120 hari, ya, sampai nanti bulan ke-9 itu sesungguhnya sudah ditiupkan roh oleh Allah. Jadi kelahiran manusia sekarang kalau ditanya itu di mana mulainya, apakah sekarang ini kita pahami sebagai lahir ulang tahun itu setelah dilahirkan ibu, padahal sesungguhnya waktu kita di dalam rahim
umur 4 bulan janin itu kita sudah memiliki roh, jadi kita hidup, tetapi ada di dalam rahim ibu. Nah ya, jadi bisa dicek kita itu memiliki 2 ulang tahun. Ulang tahun yang sekarang itu adalah ulang tahun dengan mengacu pada kelahiran kita, keluarnya kita dari rahim, ya lahir ke dunia. Atau ulang tahun yang lain itu adalah ulang tahun pada saat rahim ibu, kita berada di rahim ibu itu berumur selama 4 bulan atau 120 hari. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada beberapa pengertian mengenai manusia tadi. Yang pertama adalah human body as bashar ya. Maka di sana dikatakan bahwa bashar itu adalah physical aspect atau sifatnya lahir ya. Bashar itu adalah ya being from Prophet Adam till the last man is the form and function remain the same, no difference ya. Jadi bashar itu adalah sesuatu yang dikaruniai kepada manusia sejak zaman sejak manusia yang sama ya, baik itu manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir itu memiliki fungsi yang sama, itu bashar. Jadi fisik ya. Maka nanti bisa dilihat di dalam pengertian fisik atau jasad atau bashar ya. Jadi bashar ini pengertiannya adalah fisik atau jasad ya. Itu kita bisa lihat di dalam beberapa ayat ya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 33 sampai 34, Quran surat Asy-Syad ya, ayat 71 76, dan Quran surat Al-Anbiya ayat 34 35. Nah, sekarang yang kedua, jadi yang pertama adalah manusia sebagai bashar. Yang kedua, manusia sebagai insan dan anas. Kalau manusia sebagai insan, ya itu pengertiannya adalah manusia yang telah diberikan amanat oleh Allah. Ya. Kemudian manusia yang memiliki ilmu atau dikaruniai ilmu oleh Allah. Ya. Dan manusia sebagai makhluk individu ya. Jadi pengertian insan ini ada 3 ya. Manusia sebagai yang diberi amanah oleh Allah, manusia yang diberi ilmu oleh Allah, dan manusia sebagai makhluk individu ya. Sedangkan manusia sebagai anas ya, human as anas, itu adalah manusia sebagai makhluk sosial ya. Jadi kita punya 3 pengertian tadi ya, yaitu bashar itu fisik ya, insan yaitu yang diberi mandat ilmu dan individu ya, kemudian anas itu adalah makhluk sosial. Kita lanjutkan lagi ya, yaitu adalah spiritual potential of human being ya. Ini adalah potensial spiritual ya, potensi spiritual yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi menurut potensi spiritual ini, maka manusia sesungguhnya dibagi atau memiliki 3 pengertian, yaitu nafas, manusia memiliki nafas. Yang kedua adalah akal, manusia memiliki akal. Yang ketiga adalah qalb, manusia memiliki qalbun atau qalb ya. Ulang ya. Jadi potensi spiritual dari manusia itu ada 3. Yang pertama adalah manusia memiliki nafas, yang kedua manusia memiliki akal, dan yang ketiga adalah manusia memiliki qalb. Nah, yang pertama nafs ya, nafs atau nafsu ya. Apa itu nafsu ya? Nah, kalau kita lihat ya, sesungguhnya kata an-nafs yaitu sedikitnya terdapat 2 pengertian ya. Kalau para ahli mengatakan ya, nafsu itu terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama adalah nafsu ya, an-nafs itu pengertiannya yang pertama adalah nafsu dalam bahasa Indonesia.
Apa nafsu itu? Nafsu itu adalah dorongan hati yang sangat kuat, itu nafsu. Sedangkan pengertian kedua itu adalah jiwa. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kata lainnya adalah nyawa atau roh manusia. Itu adalah pengertian yang kedua. Ya, jadi nafas itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah nafsu, dorongan yang kuat. Yang kedua adalah nyawa atau jiwa. Nah, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali itu membagi nafsu menjadi tiga. Ya, jadi yang pertama adalah nafsu nabati, dua nafsu hewani, dan tiga nafsu insani. Nafsu nabati ya, itu adalah nafsu sebagaimana yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, yaitu kemampuan untuk bertumbuh, dorongan untuk bertumbuh, ya, dorongan untuk makan, ya, makan, minum, bertumbuh itu adalah nafsu nabati. Nafsu hewani itu adalah sama seperti nafsu nabati tetapi ditambah dengan insting. Apa pengertian insting? Ya, kalau kita terjemahkan barangkali naluri, ya. Insting itu adalah naluri. Jadi nafsu hewani ya itu adalah nafsu nabati plus naluri. Jadi hewan itu memiliki nafsu naluri, ya, nafsu hewani. Bagaimana hewan yang buas itu memiliki naluri untuk berburu, ya, untuk mencari makan, ya, dan sebagainya, ya, berburu, insting membunuh, berburu terhadap hewan buruannya. Yang ketiga itu nafsu insani. Apa nafsu insani itu? Nafsu insani adalah nafsu nabati dan hewani plus berpikir. Ya, jadi nafsu insani itu adalah nafsu nabati hewani plus kemampuan atau dorongan untuk berpikir. Tuh, ya, jadi menurut Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, nafsu itu dibagi menjadi tiga, nabati, hewani, dan insani dengan definisi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada definisi yang lain atau pengertian yang lain dari nafsu, itu adalah ada tiga, ya, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Nafsu amarah itu adalah keinginan atau dorongan untuk berbuat jahat. Ya, nafsu lawamah itu adalah jiwa yang memohon atau berdoa atau berharap. Sedangkan nafsu mutmainah itu adalah nafsu untuk berbuat baik. Tuh, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya, itu adalah akal, ya. Akal itu adalah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah akal atau reason, ya, atau logos, intelek dalam bahasa Inggris, ya, intelek, ya. Kita punya IQ, intellectual quotient, ya, maka intelek itu adalah akal. Jadi sesungguhnya akal itu adalah daya berpikir, ya, power to think, nah, gitu, ya. Jadi akal itu adalah daya berpikir. Kalau di dalam Al-Quran ini disebut juga, yaitu mengenai wisdom, intelligence, dan understanding, ya, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman, itu adalah akal, ya. Jadi selain nafsu, manusia itu juga memiliki akal. Akal itu adalah daya berpikir. Baik, ya, kita lanjutkan lagi, yaitu manusia sebagai khalifatul fil ardi. Tadi kan dikatakan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah ciptaan Allah yang diberikan kekuasaan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Sebelum manusia diciptakan, Allah secara terbuka sudah menyatakan manusia sebagai khalifah. Tadi ayatnya, ya, sudah saya sampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi.
Ya, terus para malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan manusia, padahal nanti manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah menjawab bahwa sesungguhnya dialah, Allah lah yang lebih tahu. Jadi kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini? Salah satunya adalah karena manusia diberikan akal. Ya. Di dalam ayat lanjutan dari Al-Baqarah tadi, ayat 31 ya, dikatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, jadi makna dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah memberi manusia berupa akal, dan akal itulah yang akan digunakan oleh manusia untuk berkembang, untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah manusia sebagai khalifatul bil ardi itu, ya, itu peran yang dilakukan manusia itu terdiri dari dua jalur, yaitu jalur horizontal dan jalur vertikal. Jalur horizontal itu adalah hablum minallah. Jalur vertikal adalah hablum minannas. Ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ini sesungguhnya harus bersatu secara integral, bagaimana kita menjalankan tugas sebagai khalifatul fil ard agar sukses. Kalau hanya mengandalkan pada satu jalur, tidak akan berhasil sepenuhnya. Kalau kita atau manusia hanya mengandalkan pada jalur horizontal saja, hubungan baiknya dengan manusia saja, tanpa menjalankan fungsi sebagai makhluk Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, memerankan diri sebagai makhluk Allah, ya, yang merupakan mandataris Allah, maka dia hanya mendapatkan hubungan yang baik dengan manusia saja, tetapi gagal di dalam hubungannya dengan Allah. Atau sebaliknya, kalau hanya beribadah saja kepada Allah tapi mengabaikan hubungan baik dengan sesama manusia, maka dia hanya berhasil kepada hubungannya dengan Allah tapi akan gagal kepada hubungannya dengan manusia. Ya. Baik. Nah, ada beberapa kelemahan manusia, ya. Nanti bisa dilihat di dalam ayat-ayat yang ada di slide ya. Di dalam ayat-ayat yang ada di slide disebutkan bahwa manusia itu suka melampaui batas. Surat Yunus ayat 12. Kemudian zalim dan ingkar nikmat. Surat Ibrahim. Ya, jadi manusia itu zalim dan ingkar nikmat. Sudah diberi kenikmatan luar biasa, tidak mau bersyukur. Itu surat Ibrahim. Manusia itu suka tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Maunya cepat selesai. Ya. Diberi tugas, tidak dikerjakan sebaik-baiknya, tapi yang penting selesai. Manusia suka membantah. Al-Kahfi ayat 54. Apa-apa dibantah, dikritik, semuanya tidak dipercaya, suka membantah. Ya. Manusia suka berkeluh kesah dan kikir. Ya, Al-Ma'arij ayat 19:21. Ya. Ini adalah beberapa ayat ya, di dalam Al-Quran yang menunjukkan kelemahan manusia. Ya. Baik, itulah ya mengenai kajian mengenai manusia ya. Nanti silakan mahasiswa mengembangkan materi ini, karena ini hanya singkat saja, kuliah online untuk disampaikan sebagai dasar acuan. Mahasiswa diminta untuk mengembangkan lebih lanjut, dan saya juga berikan tugas ya, di dalam Spada. Silakan nanti Anda buka untuk dikerjakan selama 1 minggu, dan nanti tugas itu dikumpulkan
via online dengan cara kirim email atau dimasukkan saja di dalam Spada. Dimasukkan saja di dalam Spada tugasnya ya. Baik, untuk kuliah hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.